Udah nyiapin buku yang mau dibawa ngaji, seragamnya mana, sendal yang mau dipakai buat ngaji mana, tas yang mau dibawa buat ngaji mana. Udah disiapin dari semalam karena benar-benar antusias, karena semangatnya. Iya, kalau ibu-ibu kan emang kudu tertib, beda bapak-bapak. Ibu-ibu mau mendetil dan aja kudu rapi, bapak-bapak ngambil kaos doang. Berangkat. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita di akhirat ketemu ya Bu dalam surga. Jadi tetangga. Bu, yang namanya di surga nanti mau udah nggak capek lagi. Ibu nggak perlu nanti ke pasar pagi nyari buat sarapan suaminya, buat anak-anaknya, ya Bu ya. Karena apa? Sudah ada pelayan para bidadari yang nyiapin makanan minuman. Apalagi dalam surga itu setiap hari ganti baju nggak cukup sekali dua kali, puluhan kali. Dari intan, dari permata, dari emas baju kita, amin ya robbal. Dari sutra. Makanya kita nih kumpul jamaah rahimakumullah, luangin waktu karena pengen dapat apa Bu? Pengen dapat surga. Pengen dapat ilmu. Pengen dapat pahala. Pengen dapat banyak kebaikan, berkah. Jamaah rahimakumullah. Saya ceramah nggak lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat itu bagus, nggak usah bertele-tele. Ke Jakarta ya beli burung pelatuk. Kalau lama-lama takut jamaahnya pada ngantuk. Burung pelatuk suka ular. Kalau lama-lama jamaah ngantuk takut pada. Udah air satu lagi. Mohon maaf air udah ini buat ini. Jamaah rahimakumullah, Ibu silakan sambil diminum. Nah, makasih Bu. Diminum dulu ya. Perjalanannya jauh Bu. Pondok Timur. Macet. Makanya saya agak lambat. Tuh di pertigaan. Iya. Udah Masya Allah. Saya takut ibu-ibu gak setia. Tapi alhamdulillah ternyata Masya Allah nunggu Pak Ustadz walaupun 15 menit. Alhamdulillah. Ini saya lihat ibu-ibu ya Allah wajahnya wajah ikhlas semuanya. Bu, semuanya wajahnya ikhlas. Termasuk saya nih udah pasang niat ikhlas dari rumah ke masjid ini. Karena saya datang ke sini nyari amplop. Amal amplop. Nyari amal soleh. Kalau sudah dapat amal soleh, insya Allah dapat berkah. Sekaligus kita kumpul ngaji supaya tambah duit doa. Alhamdulillah. Ibu ya Allah, gimana nggak seneng orang ngaji Bu? Orang dulu di pengajian kan enak, senyum, ceria, fresh gitu kan. Kalau di rumah mah suntuk. Lihat itu cicilan Masya Allah. Payung kurang 2 kali cicilan. Gelas baru ngambil. Allah, banyak banget masalah di rumah nih. Tapi kalau sudah masuk di majelis taklim, dengerin ceramah agama,
sedang disetting hati kita, sedang disetel hati kita, sedang terus dicek up hati kita ini supaya bersih. Amin ya robbal. Nggak terasa ya Bu, ini udah bulan Maulud, bulan Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Enam bulan lagi mau masuk bulan Ramadan. Amin. Mudah-mudahan pada panjang umur. Yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, sudah separuh perjalanan kita. Coba ibu tebak usia Pak Ustadz berapa tahun? Ya Allah, 60. Ketuaan 17. Oh. Bener. Sudah kepala 5. Udah setengah perjalanan saya. Alhamdulillah sudah menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Sudah maksimal saya kerjakan di dalam ketaatan kepada Allah. Saya punya anak 3 ibu. Anak saya 3. Istri 1. Ya, anak 3. Anak saya udah lulus semua, alhamdulillah. Sudah kerja semua. Di SMP IT sama SD IT. Udah kerja semua. Udah alhamdulillah, Bu. Saya ngerasain nganterin anak TK. Dulu saya masih punya sepeda, Bu. Goyah sepeda, boncengin anak ke TK, ikhlas nganterin anak. Berjalannya waktu subhanallah, SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi. Sekarang udah pada kerja semua. Kalau awal bulan ayahnya sama ibunya ditraktir, senang. Beda Bu, nasi goreng yang saya beli sama nasi goreng dari anak saya. Beda, karena apa? Gratis. Alhamdulillah. Ya Bun, ngerasain Masya Allah nikmatnya. Ini Abi, aku traktir yang beli nasi goreng. Masya Allah, nikmat. Makasih ya Dek, makasih ya Mbak, makasih ya Mas, biar barokah. Amin Abi. Nikmat. Hidup ini kita jalanin aja Bu, nggak usah dibikin pusing. Biar suami kita gajinya 100 juta sebulan, nggak usah pusing. Alhamdulillah. Nikmati, syukuri. Udah waktunya banyak ibadah sama Allah, banyak syukur sama Allah. Malu kita ini udah banyak banget Allah kasih nikmat. Sehat, alhamdulillah. Bu, hari ini di rumah sakit banyak orang yang sakit. Benar nggak? Orang rumah sakit. Ada yang sedang diinfus, ada yang sedang dipasang kateter, ada lagi yang sebentar lagi Pak Ibu masuk ke ruang operasi, ibu harus diangkat penyakitnya. Bapak bentar lagi masuk rumah sakit, mau diangkat penyakitnya. Pagi ini alhamdulillah kita sehat. Bu, ibu kenapa melototin saya? Alhamdulillah. Ini yang sering kali manusia lupa dengan nikmat sehat. Padahal sehat itu mahal harganya. Buat apa uang kita banyak di bank, investasi kita ratusan juta, miliaran, tapi kalau saben hari kita bolak-balik ke rumah sakit, habis juga harta kita. Hadirin, ini yang sering dilupakan oleh hambaku, kata Allah. Badan sehat, alhamdulillah. Bisa ngaji, dilaguin apa dilaguin? Ya Allah. Ada yang masih ngantuk, alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Bisa ngaji, alhamdulillah. Dapat ilmu, alhamdulillah.
bisa ibadah, Alhamdulillah. keluarga sehat, Alhamdulillah. mantu sehat, Alhamdulillah. anak-anak sehat, Alhamdulillah. walaupun gak punya duit. Alhamdulillah. Duit itu nomor sekian. Yang penting alhamdulillah pagi hari masih ketemu sama bubur. Tapi masih bisa nelan, masih bisa ngunyah. Alhamdulillah. Hidup nggak usah dibikin pusing. Hidup kita jalani dengan syukur, dengan nikmat. Karena apa? Nanti rezeki yang lainnya akan datang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki iman akan bisa tambah kalau kita jaga amal soleh. Kita sholat tambah iman, kita baca Quran tambah iman, kita ngaji nih pagi ini tambah iman, kita berzikir tambah iman, kita bersedekah tambah iman, silaturahim tambah iman, mencintai Nabi Muhammad tambah iman. Dan itulah yang perlu kita terus perhatikan supaya iman kita ini naik, jangan sampai turun. Amin ya rabbal. Bulan Maulid, bagaimana kita meningkatkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu cinta sama Nabi Muhammad, sayang sama Nabi Muhammad. Pengen gak nanti di akhirat ketemu sama Nabi Muhammad? Pengen gak nanti di akhirat tetangga sama Nabi Muhammad? Pengen gak ibu nanti di padang mahsyar tangan kita ibu dilambai-lambai ya Rasul? Ummati ta'ala, kesini umatku, ini ngikutin barisan aku. Mau nggak? Mau. Ibu mau nggak ngikutin barisan Nabi Muhammad? Mohon maaf, di depan alhamdulillah syukur, itu yang kita harapkan. Ada pada barisan Nabi Muhammad, tapi posisinya di tengah, masih alhamdulillah. Walaupun paling akhir, paling buncit, tapi ada di barisan Nabi Muhammad, tetap kita selamat masuk surga. Amin. Amin. Ada yang kedua pilihan, barisan Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang tidak suka sama Allah, yang tidak demen sama Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun ada pada posisi awal di belakang orang yang dibenci sama Allah, kita tidak mau hadirin. Kita pengen ikut barisan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kan ibu-ibu datang ke pengajian kan karena senang sama Nabi Muhammad, Bu. Karena cinta sama Nabi Muhammad, betul, Bu? Tapi alhamdulillah ibu mah paham tanggung jawab seorang istri sama suami. Sebelum ngaji ibu pagi-pagi yang biasa masak jam 7, ibu jam 4 udah pada masak ya Bu, karena mau ngaji, betul? Ini di meja makan suami udah siapin makanannya? Belum. Ibu semua dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pada pagi ini adalah idola kita Nabi Muhammad. Suri teladan kita adalah Nabi Muhammad. Contoh kita adalah Nabi Muhammad. Dari mulai tidur, bangun tidur, aktivitas ibadah dan muamalah, contohnya adalah Nabi kita Muhammad. Bu, Nabi itu luar biasa. Dalam Islam itu sempurna. Mau bercermin aja Nabi udah memberikan contoh. Mau bercermin ada doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah tubuhku, fisikku, perindah pula akhlakku ya Allah. Sok dibaca enggak, Bu? Sok dibaca enggak doa itu? Minimal bismillah. Kalau mau bercermin bismillahirrahmanirrahim. Habis dandan alhamdulillah. Mau berpakaian bismillah. Selesai alhamdulillah. Naik motor bismillah. Sampai ke tujuan alhamdulillah. Buka apapun itu, ibu mau masak,
Mau ngambil bawang, iris bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau masukin garam sama mecin. Mecin apa? Mecin kan belum mecin. Royco. Iya, masako. Iya, Pak. Masukin bumbu dapur ke sayur, bismillahirrahmanirrahim. Ini semua ladang amal soleh buat kita di hadapan Allah. Ngurusin anak kita, Bu, berangkat itu sekolah anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, hati-hati di jalan, semangat ya anak belajar. Salim sama bundanya sama ayahnya. Berangkat anaknya iringi bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimahullah. Contoh kita, suri teladan kita Nabi Muhammad. Beliau ibadahnya nomor 1. Tidak ada yang mengungguli ibadahnya Rasulullah. Bu, Ibu, Nabi Muhammad itu lahir di mana, Bu? Nabi Muhammad lahir di mana? Pada hari apa? Tanggal, tahun, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya. Lebih hafal keluarga, Masya Allah, Aldibar. Lebih hafal keluarganya si Andin. Hafal. Allahu Akbar. Keluarga Nabi Muhammad gak hafal, hadirin. Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim. Kalau perempuan Fatimah. Fatimah punya suami namanya Ali. Nabi Muhammad punya cucu namanya, kudu hafal. Cucunya Nabi Muhammad siapa ya? Ya Allah, yang diingat Muhammad tetangganya Anto. Lah itu Anto Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi Muhammad itu harus selesai setelah kecintaan kita kepada Allah. Cinta kepada Allah baru cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, maka pasti semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan dicintai dengan dasar cinta karena Allah dan cinta karena Rasulullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah terhadap keluarga pun juga akan cinta. Terhadap keluarga pun akan cinta, karena dasarnya cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Sama suami cinta karena apa? Dasarnya ingin ngarepin ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Maka hidup dalam rumah tangga pun dibingkai dengan contoh suri teladan kita Nabi Muhammad. Maka tampillah seorang ummahat, seorang wanita menjadi wanita salihatun, zaujatun salihatun, istri yang salehah. Istri yang salehah tandanya kalau disuruh sama suami serepot apapun jangan pernah membangkang. Ibu capek, Bu, disuruh sama suami, sayang tolong bikinin kopi sayang. Ibu walaupun ngantuk kayak apa bangun bikinin kopi. Bikin sendiri. Kopi ada, air baru masak. Saya capek dari pagi ngurusin anak. Sakit. Itu suami seneng banget tuh ketika dibikinin kopi, dibikinin teh, dibikin susu sama istrinya. Senengnya luar biasa. Dan itu tidak memakan waktu yang lama, 3 menit. Ini sayang, udah jadi sayang kopinya. Diminum sayang, diminum. Sebenarnya haus. Cuman gimana caranya biar gak kecil haus. Allah. Suami minum nikmat. Terima kasih sayang.
Semoga barokah, jazakillah bil khair. Saling doa tuh. Kalau ibu dikasih uang belanja, sayang ini uang belanjanya, jazakallah bil khair. Kalau suami dikasih minum sarapan, terima kasih cantik, jazakillah bil khair. Tiap hari doa berdoa, berkah keluarga kita. Amin ya rabbal. Ibu kalau dikasih duit sama doain nggak? Ini sayang duitnya, makasih. Mana amalan Nabi Muhammad? Kita katanya mengidolakan Nabi Muhammad. Doakan jazakallah bil khair. Barokallah, minimal barokallah. Kalau dikasih uang barokallah, semoga Allah berikan berkah. Dikasih sarapan enak. Mohon maaf kalau hati kita nyambung suami istri, walaupun ala kadar makan di rumah, mohon maaf. Ibaratnya cuma nasi doang, ada ayam bakar, ada sambal, ada lalapan, ada sayur asam. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Ini sampai jam berapa Bu Ustazah? Jam 12. Ibu mah enak. Ketimbang dengerin doang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Boleh berdiri Bu? Kasihan yang di belakang. Mic-nya yang itu Bu. Mic. Tes. Kembali ke Maulid. Allahu Akbar, Masya Allah indahnya. Kalau rumah tangga kita tahu rumusnya, tahu kuncinya, tahu ilmunya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allah berikan, Allah hadirkan surga sebelum surga. Amin ya rabbal. Nikmat hadirin, hidup ini sebentar. 60-70 tahun. Mau kapan lagi kita tidak memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, ke Rasulullah? Terhadap suami juga sama, harus patuh. Selama suami kita memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, taati. Malam subhanallah, kalau kita lihat bagaimana contoh Nabi Muhammad, kalau bangun suami istri, Masya Allah, itu rumah yang ada di dalamnya orang bangun tahajud. Dalam keluarga itu suami istri bangun tahajud. Itu makhluk yang ada di langit melihat rumah pasangan rumah tangga dia sedang qiyamul lail. Laksana kita orang yang ahli dunia melihat kelipan bintang di langit. Rumah orang yang ada di bumi, yang ada di dunia, yang dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dia bercahaya, rumahnya dilihat oleh makhluk yang ada di langit. Bercahaya. Itulah yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bukan hanya ibadah yang wajib, tapi amalan-amalan ibadah yang sunnah dia kerjakan baik-baik karena ingin dapat tambahan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli tahajud dengan orang yang tidak ahli tahajud beda hadirin. Ini kayak ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, kelihatan dari auranya, aura yang kalau malam rajin bangun. Tahajud jam 2, jam setengah 3, jam 3, siapin tuh sejadahnya, siapin buat kita, buat suami, buat anak-anak kita yang remaja, yang perjalanannya masih panjang. Bangunin anak-anak kita biar malam tahajud minta sama Allah. Insya Allah hidupnya bakal dibahagiain sama Allah. Itu anak-anak kita biarin tidurnya, nyak biarin. Wah, mau bangunin gimana, orang ibunya juga sama ya, ngikut tidur juga. Bangun. Kalau ibu lebih awal bangun, bangunin suami. Sayang, bangun, tahajud. Bangun.
saya bareng-bareng tahajud hadirin, lalu nangis bareng-bareng, doa bareng-bareng. Apalagi ada anak-anaknya di belakang yang remaja-remaja ikut sama tahajud dengan ayah bundanya. Ayah bundanya angkat tangan, ya Allah, berikan keberkahan pada umur kami, amin. Kesehatan kami, anak-anak ya Allah, jadikan semoga anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, punya kemuliaan, punya derajat, dibahagiakan oleh Allah, bisa haji dan umroh. Ibu, kalau istiqomah setiap malam tahajud, insya Allah apa yang kita minta bakal dikasih sama Allah. Kenapa Ustaz setiap doa saya nggak pernah diijabah sama Allah? Koreksi ibadahnya. Allah tuh dekat hadirin, nggak jauh. Inna indadzanni abdi bi, Allah tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku dia punya prasangka baik dengan Allah, setiap doanya dikabul sama Allah, pasti dikabul sama Allah. Mohon maaf, saya kalau melihat cerita hadirin pengalaman saya banyak nangis bersyukur sama Allah. Kenapa? Setiap saya minta selalu dikasih sama Allah. Saya minta anak-anak pesantren semua ya nak nurut, alhamdulillah nyantri semuanya. Walaupun gak ketemu 10 tahun nanti sama anak-anak. Kadang saking kangennya jamu rahimakumullah, mohon maaf anak saya di pesantren semua. Cuman hanya lihat fotonya doang. Udah melepas rasa kangen. Mamas yang betah ya mas, mbak yang betah ya, dede yang betah. Abi rindu. Cuman demi masa depan kalian. Alhamdulillah betah. Bu, orang tua yang sayang sama anaknya bukan terlalu dimanja anak kita, mau apapun diikuti diturutin, bukan. Warisi kepada anak-anak kita akidah yang kuat, ibadah yang baik, akhlak yang mulia. Jangan sampai anak keturunan kita dalam kondisi lemah akidah, lemah iman, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah ekonomi. Jadikan anak-anak kita biar kuat hadirin, karena mereka generasi yang akan datang. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang, insya Allah anggota dewan kita termasuk anak kita, amin ya Rabbal. Bisa jadi nanti ya anggota MPR DPR anak cucu kita, amin. Saya doakan ibu-ibu anaknya ada yang jadi menteri agama, ada yang jadi ulama, ada yang jadi kiai. Kalau anak kita nggak jadi kiai, paling tidak punya mantu kiai, mantu ustad. Karena mantu kiai, mantu ustad enak, selalu dapat berkat saudara. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Orang yang minta sama Allah, sholat ihya 5 waktunya dikerjakan dengan baik, yang fardunya dikerjakan dengan baik, yang nawafilnya, yang sunnah-sunnahnya dilakukan dengan baik. Ibu, tulis bu, ada 3 amalan yang insya Allah anak cucu kita bakal rezekinya dijamin sama Allah, amin. Silakan ditulis ibu. Kalau yang mohon maaf lupa bawa buku, insya Allah dihafalin, mudah-mudahan hafal. Amalan yang mempermudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibu usahakan sebelum sholat subuh ada qobliyah subuh. Jangan tinggal qobliyah subuh. Kenapa? Qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau kita pengen kaya nanti di akhirat, bahkan nanti di dunia diberikan kekayaan sama Allah, qobliyah subuh jangan tinggal walaupun sholat munfarid di rumah. Sholat qobliyah subuh, syukur-syukur berjamaah subuhnya. Yang kedua, biar kita rezekinya terus ngalir, usahakan sholat duha jangan putus. Duhanya jangan putus walaupun 2 rakaat. Kan jelas isi sholat duha itu doanya permohonan, ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit turunin ya Allah,
Kalau rezeki saya masih di bumi, keluarin ya Allah. Kalau rezeki saya jauh, ya Allah deketin. Yang susah mudahin, yang sedikit banyakin. Kalau mungkin rezeki saya yang sudah saya peroleh ya Allah, dulu ada sesuatu yang mungkin kurang bagus ya Allah, kurang bersih ya Allah, bersihin. Sholat duha jangan putus. Jam 8 udah beberes, ibu udah rapi semuanya. Sholat duha. Habis sholat duha syukur-syukur ibu baca Quran. Gak usah banyak-banyak, minimal 2 juz saja. Boro-boro 2 juz. Orang habis sholat duha mau baca Quran, udah ngebayangin, ntar kalau ketoprak lewat saya pesan ketoprak. Baru ngambil Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ketoprakan. Shadaqallahul azim. Lupa sama Qurannya, nikmatin ketopraknya. Allahu Akbar. Bukan gak boleh, silakan nikmatin makanan apa itu hak ibu. Tapi juga utamakan ibadah rohaniah kita perlu diperhatikan baik-baik. Iya kan? Quran tuh gede, dirangkupetin banyak banget, dari mulai yang kecil terus gede banget. Tapi saben hari cuma dilewatin doang. Itu Quran kalau dipegang, diambil, dibaca, senang tuh Quran. Habis baca Quran minta sama Allah. Ada amalan-amalan yang bisa menyebabkan doa kita terkabul. Di antaranya habis baca Quran